Pemirsa, lebih dari 331.000 pekerja menandatangani petisi menolak pencairan jaminan hari tua JHT di usia 56 tahun. Petisi ini merespon Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait jaminan hari tua JHT. BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan apabila peserta mencapai usia 56 tahun. Aturan baru pencairan jaminan hari tua JHT yang hanya bisa dicairkan di usia 56 tahun ramai dibicarakan warganet dan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Ramai penolakan peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 muncul tagar batalkan Permenaker 2 2022. Alasan penolakan karena dana JHT bisa mereka manfaatkan untuk berbagai keperluan ketika mereka sudah tidak bekerja lagi. Pada aturan sebelumnya, Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT bisa diklaim 1 bulan usai pekerja tersebut mengundurkan diri dari tempat bekerja. Masyarakat ramai menandatangani petisi online di laman change.org. Pada Senin lalu, tercatat 331.000 lebih pekerja menandatangani petisi menolak peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 terkait pencairan jaminan hari tua JHT yang hanya bisa dicairkan di usia 56 tahun. Sementara itu, pencairan BPJS Ketenagakerjaan di usia 56 tahun menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat? Berikut liputannya. Aturan terbaru Kementerian Ketenagakerjaan terkait dana program jaminan hari tua JHT yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun menuai banyak kecaman. Termasuk para pekerja yang menganggap aturan tersebut sangat merugikan para pekerja. Ya, kalau saya pribadi sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena untuk bagi masyarakat menengah ke bawah itu sangat dibutuhkan. Dana BPJS Ketenagakerjaan itu nilainya juga nggak besar. Mungkin ketika dia dipecat, dia sangat butuh itu untuk barangkali untuk modal biaya hidup atau untuk mencari usaha baru sampai dengan dia mendapat pekerjaan yang baru lagi. Kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita nggak tahu. Dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih. Nggak setuju ya, karena kita kan kebutuhan orang setiap hari berjalan. Yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh, apalagi kalau dalam masa pengangguran. Saya tidak setuju, saya melihat bahwa ada orientasi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap tenaga kerja. Kita tahu bahwa tenaga kerja kita di Indonesia ini cukup banyak, dan itu tentu akan berdampak kepada ekonomi mereka. Pada aturan sebelumnya yang tertuang di Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah 1 bulan usai pekerja mengundurkan diri dari tempat bekerja. Namun aturan yang akan diberlakukan pada Mei 2022 mendatang belum terlambat untuk direvisi. Masyarakat berharap pemerintah mempermudah hak para pekerja. Dari Jakarta, Rizka Dior, Pandularas, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas mengenai pro dan kontra Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua JHT yang hanya bisa dicairkan setelah berusia 56 tahun. Sudah bergabung bersama kami Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saleh Daulay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Saleh, langsung saja, apa betul perubahan tentang mekanisme penarikan JHT tidak dibicarakan secara khusus di DPR RI? Ya, sebetulnya kalau di DPR itu kan kita menginginkan agar kualitas hidup para pekerja kita itu dari waktu ke waktu diperbaiki. Jadi memang untuk urusan perubahan ini ya, ini khusus soal perubahan aturan soal JHT ini memang belum dibicarakan secara spesifik. Tetapi di dalam rapat-rapat itu bisa jadi memang secara umum ada juga ya yang menginginkan katakanlah bagaimana agar ada sinkronisasi, harmonisasi aturan perundangan yang ada begitu. Nah, tetapi memang ketika ada aturan yang mengatakan bahwa ini JHT hanya bisa diambil sampai 56 tahun, saya kira belum ada spesifik seperti itu. Karena ini kan perubahannya drastis, ini berbeda. Berbeda misalnya kalau yang sebelumnya kan yang kalau kita lihat Permenaker nomor 19 itu kan aturannya malah justru kalau orang sudah di PHK 1 bulan kemudian itu sudah bisa ngambil JHT misalnya. Ini kan berubah ya sampai 56 tahun. Jadi ini
saya kira perubahan yang cukup drastis dan yang menyebabkan munculnya penolakan-penolakan dari serikat pekerja dan juga para pekerja. Sampai di mana Pak pembahasannya? Ya pembahasannya saya kira ya sebatas itu bahwa kita menginginkan ada perbaikan kualitas hidup para pekerja, kemudian termasuk juga mengontrol bagaimana agar upah tetap bisa misalnya maksimal sedapat mungkin bisa diterima dengan baik dan juga tentu upah itu harus layak. Saya kira itu yang menjadi concern kita ya, karena bagaimanapun juga para pekerja ini adalah satu segmentasi masyarakat yang betul-betul harus dijaga, karena urusan soal pekerja ini itu bukan urusan yang mudah, dan itu bukan hanya di kita tapi di negara lain juga ini menjadi sesuatu yang sangat katakanlah labil dan tidak mudah untuk ditangani. Dan karena itulah maka setiap keputusan yang ada dan kebijakan yang dibuat itu kita harapkan tidak ada yang merugikan para pekerja itu. Baik, Pak Saleh, wawancara kami sebelumnya dengan Ibu Dita Indasari, staf khusus Kemenaker, menyampaikan kalau sudah ada rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 9, di mana yang hadir adalah 33 dari 59 anggota DPR RI, yang mana menyetujui adanya poin-poin yang dalam perubahan Kemenaker ini. Rapatnya terselenggara di Juli 2021, Pak. Ya saya kira kalau untuk khusus yang soal JHT ini saya kira tidak ada kesimpulan misalnya kalau JHT itu bisa sampai 56 tahun itu tidak ada. Kalau ada perbaikan bagaimana agar JHT ini bisa mensejahterakan para pekerja itu pasti ada. Karena itu kan menyangkut ini begini loh, jaminan di BPJS Tenagakerja itu kan ada 4 itu awalnya. Ya, ada jaminan kematian, kemudian jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah sekarang kan ada jaminan kehilangan pekerjaan yang baru itu. Nah, itu yang dianggap bisa mensubstitusi jaminan hari tua. Jadi karena sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan, maka jaminan hari tua tidak bisa diambil lagi, kan begitu kurang lebih bahasanya. Nah ini yang menurut kita tidak tepat, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Gitu, masyarakat butuh uang, butuh. Jadi saya ingat Pak Saleh Daulay tidak ada tuh ya pembahasan di DPR mengenai JHT akan diambil di usia 56 tahun, tidak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau yang sampai 56 tahun saya kira tidak ada. Kalau sudah ada ya tentu sudah lebih sudah muncul duluan gitu. Baik. Ini kan setelah Permenaker ini keluar baru muncul angka 56 tahun itu, benar nggak sih? Baik. Oke, baik Pak Saleh. Berarti berbeda apa yang dikatakan oleh staf khusus Kemenaker tadi begitu. Namun sebenarnya seperti apa sih Pak mekanisme sebelum perubahan peraturan itu dilakukan? Mekanismenya kalau yang sebelumnya ini kan para pekerja ini kalaupun ada JHT itu bisa diambil sebulan ya kalau setelah mereka di PHK. Nah kalau misalnya mereka kesulitan mereka bisa ambil itu uangnya dan itu dianggap seperti tabungan, tabungan yang bisa diambil kapan saja. Nah ini tabungan sekarang ini kan tidak bisa diambil kapan saja, hanya boleh diambil setelah usia 56 tahun. Oke. Nah ini yang jadi saya kira satu persoalan khusus yang mesti perlu dipertegas lagi, disosialisasikan lagi dan juga disampaikan ke masyarakat luas supaya ini tidak ada salah persepsi juga ya dalam menanggapi hal ini. Perubahan aturan atau mekanisme yang akan dilakukan di JHT ini Pak, seharusnya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Sosialisasinya terlebih dahulu baru perubahan peraturannya dilakukan, atau seperti ini sekarang akhirnya menjadi polemik? Jadi ini kan aturan ini pengakuan dari pihak serikat pekerja, mereka juga belum dilibatkan untuk membicarakan soal Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Jadi sebetulnya di dalam mekanisme yang berurusan dengan ketenagakerjaan mestinya ada trilateral meeting dulu, karena ada komponen pemerintah, ada komponen pekerja dan ada komponen pengusaha, dan melibatkan tentu ya ada DJSN juga mestinya di situ gitu loh. Jadi ini menurut pengakuan dari pihak pekerja ini mereka belum dilibatkan juga, mereka nggak tahu juga ini, sama kita juga baru tahunya itu setelah keluar Permenaker ini gitu. Kalau memang itu sudah dibicarakan kan mereka tidak mungkin terkejut seperti ini. Pasti sudah waktu pembicaraan trilateral meeting itu pasti sudah ada diskusi. Nah sekarang kan ruang diskusi ke publik itu muncul setelah ada Permenaker ini. Dan saya yakin mungkin ya benar juga bahwa para pekerja mungkin tidak semua dilibatkan. Kalaupun ada, apakah serikat pekerja itu sudah merepresentasikan semua kelompok-kelompok atau semua asosiasi dan juga serikat pekerja? Ini kan juga perlu diterangkan juga dari pihak pemerintah begitu.
Baik, Pak, ini kan kencang sekali pro kontra yang terjadi di luaran sana di media sosial. Tapi menurut Anda, peraturan baru ini apakah Anda melihat ada unsur yang merugikan pekerja? Ya, sebetulnya bukan menurut saya, menurut pekerja. Menurut pekerja ini merugikan mereka karena mereka tidak bisa ambil uang mereka gitu loh. Yang mereka tabung di dalam bentuk apa yang disebut jaminan hari tua. Karena menurut pekerja, ini kan sebetulnya jaminan hari tua itu kan sama dengan jaminan sosial. Okay. Nah, jaminan sosial itu kan itu diperlukan kapan saja, tidak mesti nunggu orang tua. Masa nunggu tua dulu baru boleh membutuhkan jaminan sosial. Orang masih muda pun bisa butuh jaminan sosial. Katakanlah misalnya begini, andai kata misalnya JKP-nya udah jalan, ya, nanti seseorang di PHK, dia dapat uang dari JKP sekian, gitu. Kemudian orang ini atau yang di PHK tadi berniat membentuk suatu usaha baru, tapi uangnya nggak cukup dari JKP itu, karena kan hanya 45% dari total gaji yang terakhir itu kan, yang dari JKP. Kemudian 3 bulan berikutnya malah berkurang lagi 25%. Jadi uangnya nggak cukup, sehingga dia butuh tambahan modal misalnya. Dari mana dapatnya? Kan nggak gampang juga untuk misalnya katakanlah mendapatkan modal. Akhirnya yang bisa ready yang mungkin terjangkau dan itu miliknya para pekerja itu adalah JHT. Nah, kalau dia tambah JKP dengan JHT lalu bisa untuk bikin modal, nah ini kan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para pekerja. Inilah yang saya kira salah satu alasan dibalik mengapa para pekerja menuntut agar JHT jangan sampai ditunda sampai 56 tahun. Dan juga tentu alasan-alasan teknis lainnya ya, misalnya ya kebutuhan orang kan tidak nunggu sampai 56 tahun dan seterusnya. Dan mereka juga sadar bahwa kalau mereka ambil uang JHT sekarang bisa jadi akan mengurangi hasil mereka di hari tuanya. Ini pasti sadar. Mereka juga kan bukan tidak mengerti tentang ini. Justru mereka paham, tapi mereka tetap menginginkan di tengah situasi seperti ini itu jaminan hari tua bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka gitu. Pak Saleh, ini kan dilakukan perubahan mekanisme lebihnya untuk tidak terjadi double claim gitu dengan JKP, dan ada alasan dari Menaker juga untuk memperhatikan bagaimana penghidupan dari masyarakat Indonesia di hari tuanya agar terjamin begitu. Nah, apakah alasan ini tidak cukup kuat untuk bisa meyakinkan masyarakat, Pak? Jadi sebetulnya kan ini yang satu lagi yang kurang ini kan sosialisasi, termasuk diantaranya soal JKP. Nah, sekarang kan JKP itu sumber dananya dari mana? Katanya ada 6 triliun dari APBN. Nah, sekarang mekanisme pemberian JKP-nya seperti apa? Nanti kalau orang banyak yang di PHK, kemudian banyak orang diberhentikan, banyak orang mengundurkan diri dari pekerjaannya, itu kemudian JKP-nya misalnya banyak kebutuhannya, terus apakah misalnya dana yang ada yang tersedia ini sudah cukup? Kemudian JKP itu juga itu diambil dari dana rekomposisi namanya, yaitu dari dana jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian yang ada di BPJS Tenaga Dana JKK dan JKM itu ingat itu juga dana dari para pekerja, gitu. Jadi dana para pekerja ini sendirilah yang tadi ya diminta. Tetap saja kalaupun ada JKP itu adalah milik para pekerja. Gitu. Jadi saya kira ini yang perlu juga dipertegas. Saya termasuk orang yang setuju ya dan juga ikut memperjuangkan kemarin di Undang-Undang Ciptaker itu bagaimana agar JKP ini malah justru bukan hanya 6 bulan, kalau perlu bisa sampai 8 sampai 10 bulan gitu loh kemarin itu. Tapi kan keputusannya kemarin diambil di tengah 6 bulan. Jadi kita juga termasuk yang menginginkan ini ada. Tetapi masalahnya apakah JKP ini sudah bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh para buruh ketika mereka di PHK. Gini loh. Ini kan di tengah situasi pandemi seperti ini, situasi ekonomi kita juga belum normal sekali dan juga para investor juga belum katakanlah menanamkan modal dan membuka usaha-usaha baru. Nah tentu para pekerja kita ini masih merasa riskan dengan kondisi yang ada ini. Dan mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan ya terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi formula ini belum terlalu cocok ya Pak ya diterapkan di negara kita di mana kita masih melihat kondisi perekonomian yang buruk di tengah pandemi. Ini sebetulnya hanya soal JHT yang diambil hanya boleh diambil 56 tahun. Jadi bukan soal JKP. Jadi agak berbeda persoalannya gitu loh. Ini kan diskusi kita ini kan kenapa JHT itu hanya boleh diambil pada usia 56 tahun kan itu. Yang ditanyakan oleh para pekerja itu juga itu sebetulnya. Kalau soal JKP mungkin para pekerja juga tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya mestinya kan tinggal sosialisasinya saja ya Pak Saleh ya?
Ya, tinggal bagaimana pemerintah bisa meyakinkan bahwa JKP ini bisa berjalan dengan baik, kemudian mekanismenya juga berjalan dengan baik gitu. Jangankan yang ini, kemarin aja yang subsidi upah saja itu kan masih ada problem di pendataan juga tempo hari. Jadi padahal itu subsidi loh, subsidi kan sudah ada datanya di BPJS. Nah ternyata masih tidak terbagi juga secara sempurna 100% dari total anggaran yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Nah apalagi yang model seperti ini. Jadi saya kira diskusi kita ini yang fundamental di sini itu adalah bagaimana menjelaskan agar JHT yang sampai usia 56 tahun ini tidak sampai ditolak secara mayoritas ya oleh para pekerja kita itu. Sebagai wakil rakyat dan juga Komisi 9 DPR RI, adakah solusi Pak dari polemik ini? Karena banyak sekali, lebih dari 330.000 petisi menolak Permenaker ini. Iya, menurut saya sebaiknya ini pemerintah duduk lagi lah dengan serikat pekerja, kemudian dengan para pengusaha dan juga pihak-pihak yang saya kira juga mendalami masalah ini. Ini kan bukan masalah benar salahnya sebetulnya dengan kondisi yang ada, tapi ini adalah masalah bagaimana kita bisa menghargai seluruh komponen yang ada. Jadi kalau kita membuat aturan perundang-undangan, setidaknya ada 3 landasan yang harus diperhatikan. Pertama, landasan filosofis, kemudian landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Nah, menurut saya untuk aturan yang ini, ya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, itu masih sangat belum cocok ya dari sisi landasan sosiologisnya. Karena situasi masyarakat kita masih belum stabil seperti sekarang ini, dan juga secara sosiologis para pekerja kita ini masih membutuhkan agar JHT itu bisa diambil sesuai dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Baik, kita doakan bersama agar segera cepat mendapat solusinya yang terbaik. Siapa tahu nanti DPR juga bisa memberikan wadah untuk mediasi ya Pak ya, antara pemerintah dan juga teman-teman kita, masyarakat kita yang mungkin keberatan dengan adanya perubahan JHT ini. Terima kasih banyak Pak Saleh Daulay sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore.